Hi guys, welcome back. This is I'm a Protagonist, a podcast by Kalia Sabina Islam Madina in collaboration with Limitless Media. And happy Mother's Day! Woo! Yes, hi, hello, hula, friends and family. This is I'm a Protagonist, a podcast by me, Kalia Sabina Islam Madina, as your host in collaboration with Limitless Media, di mana kita selalu encourage kalian to talk about your feelings, talk about deep topics, to engage with your feelings, and biar orang lain bisa relate, cause talking about your feelings is super duper cool. Nah, di episode kali ini, it's gonna be a Mother's Day special. Happy Mother's Day to all the mothers out there. Semoga hari ini tante-tante, kakak-kakak, mama-mama yang cantik-cantik dan keren-keren bisa bergembira dengan keluarganya masing-masing dan masih diberikan kebahagiaan terutama di masa pandemi seperti ini. Nah, mumpung lagi Mother's Day nih, walaupun sebenarnya menurut gue, I don't think there is supposed to be a specific day to celebrate a mother's gesture, karena menurut gue harusnya every day should be Mother's Day, every day should feel like a Mother's Day, and every day our mom should be appreciated. Tapi mumpung lagi Mother's Day nih, I feel like this is the perfect opportunity untuk mengundang seorang ibu, seorang guest star yang bisa cerita sedikit nih tentang her perspective on being a mom, and her perspective on things that can make her children happy, gimana cara menjadi seorang ibu yang baik, dan yang lain-lain. Nah, who of a mother is better to ask selain ibu aku sendiri? Because I know, of all the people in this world, seseorang yang paling, paling hardworking, she's the most ambitious working mom, she's very, very detailed, resilient, dan dia sangat mandiri. Tapi dia juga seorang ibu yang baik gitu. So, she's a perfect mix of both a working mom, a home mom, an entertainment mom, mama-mama yang gaul, mama-mama yang bisa merajut, mama-mama yang bisa ngeronce, mama-mama bisa pedaan. Pokoknya menurut aku, my mom is the perfect combination to juggle everything. So, without further ado, aku akan panggil my super mom, Ibu Yuanita Rohali. Mama Nita, silahkan masuk. Halo, Mama. Halo. Hello. Di tengah kesibukannya Mama, dia menyempatkan untuk datang ke podcast kita hari ini, guys. Yay, oke. Jadi sebelum kita mulai, perkenalkan, this is my amazing mother, Mama Nita. Say hello, Mom. Halo. Hello, bisa dilihat she's a very professional woman. Tapi hari ini kita santai-santai. Kita ketawa-tawa aja nanti, karena ada beberapa topik yang emang sebagai ice breaking topiknya gitu. Karena today aku pengen ngebahas sedikit sama Mama mengenai satu, as a mother, your perspective on some really modern issues gitu. Jadi aku pengen ngeliat sih sebagai mother, yang eranya pasti beda sama kita anak-anak ya. Ngeliat isu yang dari di zaman anak-anaknya Mama tuh kayak gimana sih gitu. Pandangannya, opininya gitu. Kan pasti zamannya berbeda, pengen lihat juga. Terus pengen nanya sedikit juga tentang how you juggle your time, because you're so amazing. Bisa jaga waktu sebagai working mom tadi, bisa jaga waktu sebagai ibu yang baik di rumah juga, bisa jaga waktu sebagai istri yang baik, bisa jaga waktu sebagai kakak untuk adik-adik yang baik, sebagai anak yang baik. Banyak ya, Be? Banyak ya? Iya, aku memuji Mama. Terus masih bisa punya hobi, guys. Bisa dilihat ini tas bikinan Mamaku. Hobi banget ngerajut, meronce, naik sepeda. Sekarang menemukan hobi baru yaitu bertanam. Jadi minta tips time managementnya gimana biar bisa baik gitu mengatur itu semua. Sama yang terakhir pengen nanya juga sih sebenarnya perspektif as a mother in general aja. Kayak apa sih yang bikin seorang ibu tuh seneng ngeliat anaknya tuh kalau lagi ngapain gitu. Sedih kalau ngeliat anaknya lagi ngapain. Yap, aku langsung saja ke pertanyaan pertama. A perfect guest star right here. Jadi tidak boleh bertele-tele, langsung aja masuk pertanyaan pertama karena pertanyaannya ada banyak. Wow. Selain dari pertanyaan yang aku udah have right here, kita juga bakal ada pertanyaan dari question box. Aku kemarin udah cerita ke Mama, jadi kita kemarin buka question box di Instagram Limitless. Namanya curhat sama Tante Nita. Itu ternyata banyak banget yang nge-submit juga. Banyak yang curhat sama Mam, iya banyak yang cerita, banyak yang minta curhat sama Mama, banyak yang nanya pertanyaan-pertanyaan yang seru gitu. So we're gonna dive into that. Tapi first I'm gonna ask the questions from me. Oke. Yang pertama, mungkin bisa jelaskan dulu Mah pekerjaan Mama itu apa? Pertama dulu. Oke.
Saat ini saya bekerja di Bakri Group di Petroman Energy Trading. Saya sebagai direktur keuangan dan juga saya juga menjadi CFO dan direktur keuangan di beberapa anak perusahaan dan juga ada perusahaan di Singapura. Wow. Terus saat ini saya juga bilangnya tante kali ya? Tante Nita. Oke. Bukan saya. Saat ini tante sedang kuliah lagi ngambil S3 ya, program doktoral Islamic Economic and Finance. Yes. So I'm on my last year ya, tinggal disertasi. Udah dua kali lagi. Tinggal 2 sidang lagi, sidang tertutup sama sidang promosi dokter. Doain semuanya. Wow, keren banget. It always amazes me because I've heard this like 1,000 times, but it still amazes me gitu. Jadi, betul. Keren sekali. Okay, so that's what you work as and what you're doing right now. Tapi pengen tahu juga dong, why did you choose to work in the first place gitu? Kenapa nggak devote yourself to be a mother gitu? Maksudnya aku tahu mama dari pertama kali punya anak tuh memang udah langsung kerja gitu. Jadi gini, ini berkaitan dengan history. So, your daddy, my husband, itu before we got married, we've been dating for 10 years. Terus kita sudah know each other for 13 years sejak umur I think 12 years or 13 years, kelas 1 SMP aja pokoknya waktu itu gitu. Nah, Bapak itu tahu my aspiration gitu ya. Waktu kita sekolah mama pernah jadi ketua OSIS gitu. Pokoknya kita sama-sama aktif di organisasi gitu. Terus all my kegiatan terus and he's very supporting gitu. Terus dia juga tahu prestasi akademis di sekolah gitu. I've been jadi pelajar teladan dari SD, SMP, SMA, DKI gitu ya. Jadi dia tuh tahu apa cita-cita mama gitu. Dan dia feel like it's sayang banget kalau mama tuh nggak punya aktivitas lain selain di rumah. Itu satu. Dan yang kedua, I think it's about trust gitu. Yes. He trust me bahwa I can do multitasking gitu. And then to gain his trust ya, jadi buat wanita-wanita muda gitu untuk mendapat kepercayaan dari suami, kita harus menunjukkan bahwa kita layak dipercaya gitu. And then dari awal kita punya komitmen. Komitmennya tuh gini. Jadi kamu boleh kerja asal. Nah, itu bukan tanpa asal, bukan tanpa syarat gitu, Bay. Jadi kata Bapak, kamu boleh kerja jika at least anak-anak itu sudah bisa sedikit bicara, kamu udah handle dia at least 1 year gitu ya, udah take care dia. Jadi makanya mama itu sebenarnya terhitung terlambat bekerjanya. I start working when I was 28 years gitu. Iya, jadi tante tuh udah pertama S1 terus S2 terus S2 satu lagi, and then hamil, punya anak, melahirkan di Australia, your sister Teteh ya, Teteh Alika. Dan mama tuh kerja pada saat Alika tuh udah more than 1 year gitu. Jadi 28 tahun. It's quite late loh. Anak sekarang kerja 21, 22 even ya kan? Yang sekarang casual job gitu umur 18, 19 gitu semua. I'm 28 but it's okay. Nggak ada kata terlambat gitu untuk itu gitu. Dan I'm very happy karena Alika pada saat ditinggal itu udah ngerti lah gitu. So jadi nggak ada feeling guilty gitu. Jadi komitmen gitu. We have to show to our husband that we can commit. Dan ingat ya, izin bagi seorang wanita itu untuk bisa berkarir, untuk bisa melakukan banyak hal itu dari suami gitu ya. Bagi we are Muslim, so kalau suami nggak ngasih izin, we cannot do that gitu. Makanya we have to show that you can be trusted. Iya, gitu deh. Tepuk tangan, weh. Tapi you did go to school too, right? Before you had Teteh. Jadi I understand the whole, sebenarnya mama tuh termasuk yang telat kerja part. Karena mama sebelumnya udah sekolah dulu. Iya, jadi I already got my 2 master degree gitu. Jadi setelah lulus my undergraduate study di computer science di UI, kemudian mama ngambil master. At that time tuh trendingnya tuh orang ngambil MBA deh. Jadi aku ngambil magister manajemen di UI juga. Nah, di tengah perjalanan ternyata I got scholarship from Australian government untuk pergi ke Australia, UNSW gitu. Jadi pikir sayang banget gitu. Nah, itu pas banget selesai di MMUI, itu pas my timing to go to Australia. Jadi why not? Ya udah diambil kesempatan itu gitu. But at the same time karena we've been dating for 10
10 years is already too long gitu ya. Yeah. Jadi our parents decided ya udah you have to get married gitu. Ya udah di setelah sekolah mama pulang dari Sydney pulang ke Terus Indonesia. balik lagi ke Just Sydney. I think only 3 weeks holiday, get my married, God. doing honeymoon, and then balik ke Sydney Iya. gitu. Udah, sayangnya I got pregnant di sana, Di Sydney, melahirkan di iya. Sydney alone. Without dad? Bapak sempat nungguin sebelum melahirkan, tapi one day after teteh lahir dia harus balik ke Indonesia. Oh Karena my it's God. been too long gitu kan, cutinya waktu itu pegawai bapak di BUMN, Oh. cutinya juga terbatas gitu, jadi kayak it's only 10 days gitu di sana. Dan itu before mama melahirkan, justru setelah teteh lahir bapak cuma ketemu 1 hari. Oh my God, keren. Iya, it's not easy, it's a Iya. very tough time at that time, harus Iya. sekolah, punya baby, terus Maintain dengan kerja. husband yang ada di Indonesia gitu. Iya. But you managed through. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau cobaan-cobaannya pernah ada gak sih, Mam? Yang kayak, have you ever decided to, okay, maybe it's time for me to stop going to work gitu and just like focus at home? Jadi waktu itu, jadi gini ceritanya ya, mama itu setiap habis hamil, itu melahirkan, habis melahirkan, itu biasanya minta cuti unpaid 6 months gitu. Jadi begitu masuk kerja lagi anak udah lebih gede, for the case of Mahesa gitu ya. Nah, lalu kemudian I'm working with a foreign bank at that time, that my first job. Unfortunately waktu itu tahun 1998, kamu belum lahir, Mahesa belum lahir, itu kita ada global crisis lah. Oh yeah, you know, yeah, right? yeah. Different with the 2009. Yeah. There was not a crisis 2009. Gitu. Nah, yang 1998 itu pokoknya rupiah itu terdepresiasi dari 2.500 sampai ke sempat touch 15,000 even 16,000. Jadi it's very messy, and then somehow our bank managed to have a restructuring, tapi bank asing kita tuh decided to pull out dari Indonesia. Nah, pada saat pull out itu aku baru melahirkan Mahesa. At that time gitu ya. Nah, prosesnya itu berjalan sampai aku hamil kamu. It's like 2.5 years proses restructuringnya sampai pull out itu. Terus banknya di close down. Saat itu aku decide bahwa anakku udah 3 gitu ya. Maybe it's not cobaan lah, tapi a decision to make. Yeah. Bahwa I want to be a full-time housewife gitu at that time gitu. Terus ya udah selama 6 months I stay at home, helping dad with his business, ya bantu bapak bisnisnya gitu. Setelah 6 bulan tiba-tiba ada opportunity dari Bakri Group diajak bergabung, dan bapak merasa gitu ya, you doing great at home, tapi kamu akan lebih bersinar, kamu akan lebih banyak keluar potensi-potensi yang bisa digali when you do both, you work job gitu. Amin ya Allah, ntar aku juga dibolehin gitu, amin. Tapi berarti you've maintained that trust sampai kayak bahkan mama udah very voluntarily untuk stay at home gitu maksudnya. Itu bapak loh yang encourage. Iya, bapak yang encourage. Aku ingat banget bahkan waktu itu dari HRD-nya grup Bakri waktu itu pushing me untuk send the CV, which karena kan enak dong lagi punya bayi, you very cute, I like to cuddle you gitu. Kamu umurnya 6 months at that time. Me guys. This girl. Aku. Terus jadi masih dan karena tante nggak pernah apply to another company gitu. Jadi I don't have CV actually, and it was that at that time yang really push me to write, and then itu bapak gitu. Even my PhD degree itu bapak yang nyariin sekolahnya, yang daftarin, yang push me also to do that gitu. Best companion ever. Thank you daddy. Thank you daddy. Thank you mas. Thank you bapak. Okay, so those are some of your struggles gitu ketika saat itu. Tapi are there any moments yang akhirnya bikin mama stay for this long gitu? A specific moment di mana mama benar-benar yang kayak, oh I love my job, this is why I do this gitu. I think mama tuh selalu mencintai apa yang mama kerjakan gitu. Jadi when you choose something, you have to love what you choose, and you have to do it dengan serius. Yes, gitu, I agree. Jadi itu kenapa terus terang aja ya, mungkin ini a bit people maybe nggak ini ya, tapi aku suka dengan apa yang aku lakukan
gitu ya. Dan I have a passion on that gitu. Kalau masalah ujian di pekerjaan itu banyak lah, but it's not for this consumption gitu. Adalah beberapa hal gitu. Di kala krisis yang kedua tahun 2009, aku bisa nggak tidur 48 hours gitu, because I have to red market di US dan beda jam kan. Aku harus cek di Nasdaq market kayak apa gitu ya, di New York Stock Exchange itu. Jadi itu very tough banget gitu. Tapi lagi-lagi that support me gitu ya. Dan kita tuh juga punya komitmen nih Beh, yang mungkin bisa tips juga. Jadi waktu itu gini, kan yang namanya kendala di Jakarta itu adalah kemacetan waktu ya. Jadi waktu itu kita bersepakat gini, pokoknya kantornya kita itu, kantor bapak itu either dekat sama mama atau dekat sama rumah. Karena kenapa bapak punya pilihan, because he's an entrepreneur, dia bisa decide mau punya kantor di mana. Jadi kalau kamu ingat, akhirnya kita sepakat waktu anak-anak masih kecil, kantor bapak itu deket dengan anak-anak. Jadi ingat kan kantor bapak itu deket banget sama rumah tuh di Kemanggisan. Iya di situ deh, pokoknya deket banget gitu. Nah kemudian karena kalau ada apa-apa, bapak tuh bisa lebih cepat untuk meraih anak-anak gitu. Nah tapi di kala anak-anak sudah sibuk, sudah besar, bapak memilih berkantor exactly next door to my office. Supaya apa? Supaya dia setiap pagi berangkat bisa bareng aku, pulang bareng aku, makan siang sama-sama gitu. Dan jadi komunikasi itu terjaga gitu Beh. Gitu. So that's why I always found, makanya aku dari dulu tuh yang kayak, kenapa aku dari kecil itu selalu harus berangkat sama mama atau berangkat sama bapak, karena emang kantornya deket banget gitu sama aku. Iya gitu. That's why. Bahkan dulu, jadi tipsnya itu adalah kayak hal-hal detail yang how to juggle itu adalah kita harus mau mikirin detail, bukan hanya strategi global, makro gitu, tapi mikro-mikro yang kayak tilik mininya kecil-kecil tuh dipikirin gitu, supaya time manajemennya bisa jalan. Nah itu butuh support dari husband, support dari keluarga, support dari ini asisten rumah tangga tuh juga luar biasa loh. Iya. We have asisten rumah tangga yang udah stay sama kita dari 21 tahun. Dari masa belum lahir aja tuh udah ada gitu. So I feel like one of the bigger reasons, dari aku tangkap dari mama yang bilang tadi ya, one of the bigger reasons why you keep doing your job is because satu, you love your job, you love the things that you do. You always pakemin untuk kalau melakukan sesuatu emang gak boleh setengah-setengah, I have to fall in love with it. Dan yang kedua, it's so easy for you to fall in love with it karena di sekitar mama diisi dengan orang-orang yang super duper supportive, sangat mendukung mama. Jadi memang lingkungannya udah nyaman banget. Karena orang nggak bisa melakukan apapun sendirian lah. Sehebat, sekeren apapun, you cannot. Ingat teori? Comparative advantage. Aku takut ditanya. Nggak usah dibahas. Even negara adikuasa pun masih butuh negara. Comparative advantage. Because you have limited resources itu. Makanya. Satu lagi apa? Bukan comparative advantage. No, that's comparative advantage. Ada lagi competitive advantage different, but that's one itu adalah teori comparative. Saling membutuhkan. Serem banget. Tadi aku yang kayak, teori apa? Oh no, she's gonna quiz me. Oh no, langsung panik gitu di kepala aku. Okay. So those are the things that I wanted to ask you about work. Nah, tadi kan we asked you about work and about your life as a working mom dari tadi. Aku mau nanya nih, we all know bahwa mama itu merupakan seorang, selain dari working mom juga, you are an amazing mom juga di rumah gitu. Sangat berprestasi lah dalam berbagai hal. You hold a lot of records for a lot of things gitu. Balik lagi ke pertanyaan mungkin tadi mama udah sempat sebutin mengenai time management. How do you manage it all? Kayak is there something yang mama selalu ingat biar mama bisa terus manage itu semua agar semuanya terjaga atau apa? Ini juga udah sering deh aku cerita, udah sering aku share sebenarnya. Juggler ya? Juggler. Apa lagi ceritanya? You've been reading all the media. Iya. Aku udah kayak juggler. Iya. Jadi basically kalau ini kita balik ke prinsip hidup, konsep gitu ya. Sebelum ngomongin yang detail-detail tadi bahwa kalau kita tuh seorang juggler, juggler, kita ngelempar bola nih.
si bola-bola itu nggak boleh jatuh dong, ya kan? Nggak boleh ada bola yang jatuh. Gitu. Nah, jadi aku mengibaratkan bola-bola itu adalah satu my husband, dua my family, anak-anak ya, anak-anak lah basically, dan ketiga is my work. Gitu. Sekarang tambah lagi my study, gitu sebenarnya. Nah, itu ada 4 bola yang nggak boleh jatuh, nggak boleh. Kenapa? Because I decided to do all. Nggak fair kalau I let you disappoint, ya kan? Aku mengecewakan bapak atau my boss because they have paid me ya, my company gitu. Atau sekolah itu kan juga amanat menuntut ilmu gitu. Jadi kalaupun harus, karena nobody's perfect, kalaupun harus ada yang sacrifice, it's myself. Gitu. So jadi kita harus mau berkorban. Kalau kita sebagai orang yang banyak mau, kita harus banyak let go certain things gitu. Jadi gini, have you ever seen me kayak hang out with friends, keluar kota dengan teman-teman? Nggak pernah. Pernahkah aku misalnya ke club or apa kehidupan? Nggak pernah. Gitu. Ngopi-ngopi pun juga lebih sering dengan anak-anak. Nah itu karena waktu cuma 24 jam. I have limited resources. Jadi di saat aku menjuggling yang harus sacrifice adalah my personal. Tapi tentunya yang namanya sacrifice, pengorbanan itu juga kita harus tahu kapasitas diri. Nggak boleh sampai seorang wanita tuh jadi depresi karena melakukan hal itu, gitu. That's why aku tetap berusaha untuk punya hobi-hobi yang tetap bisa aku lakukan tanpa banyak membuang waktu. Banyak. Gitu. Jadi masih bisa di-juggling, hobi yang bisa di-juggling gitu. Itu. Biar tetap ada refreshingnya juga lah ya. Iya, kayak gitu deh. Yang penting skala prioritas ya berarti. Oh itu setelah, then after that itu mulai skala prioritas. Terus itu tadi strategi macam kayak milih kantor yang dekat. Nggak mau kantor jauh-jauh itu juga loh, karena bayangin kalau aku ke kantor paling 30 to 40 minutes at the most gitu. Kebayang kalau harus spending 2 hours, baliknya 2 hours, kan berarti aku kehilangan waktu bersama anak-anak. Banyak. Iya, gitu. betul. Jadi ya detail-detail seperti itu harus diperhatikan. Gitu. So nggak boleh cuma perhatiin generalnya doang ya, tapi if you really want things to work out the way you want it to, bener harus diperhatikan secara detail. Because if you really care about that thing, if you really care about that thing, pasti akan pengen banget nih untuk benar-benar diperhatikan gitu. Aku setuju. Betulnya ini aku udah denger jawabannya kayak 1000 kali. Maaf. Tapi berarti itu prinsip kan? Maksudnya itu sama terus di setiap pertanyaan jawab itu. Tapi nancep nggak? Nancep. Bahkan sampai orang-orang nanyanya aja tuh gimana Tante Nita bisa menjadi juggler. Udah hafal definisinya Tante Nita. Jadi dari tadi we've been talking about how you juggle everything that you do gitu. Kita tadi udah ngebahas tentang you as a working mom, how you juggle it. Nah kita tadi belum menyentuh nih topik mengenai you as a mom in general gitu. Seorang ibu untuk anak-anaknya gitu. Mau nanya dong, Mama kan working mom nih. Dan selain itu Mama juga ibu yang menurut aku up to date banget gitu maksudnya. Mama sangat memperhatikan zaman sekarang lah gitu. Maksudnya very very ngikutin gitu. Mau tahu dong konsep-konsep apa sih yang Mama terapin ke anak-anak Mama to teach them gitu? Basically ya, yang pertama itu kita harus jadi ibu yang pintar. Ya, pintar itu artinya knowledgeable ya, bukan berarti genius, no. Kita harus berilmu lah, gitu. Jadi ada yang di-pass through ke anak-anak kita dalam hal apapun lah. Misalnya ya kalau yang pintar memasak ya memasak gitu ya, atau waktu anak-anak masih bayi gimana how to handle bayi gitu, memberi ASI sampai kapan, pokoknya segala ilmu pengetahuan. Jadi kita harus rajin membaca gitu ya, jadi knowledgeable lah, jadi ibu harus knowledgeable. Kemudian yang kedua, di saat mendidik anak itu bagaimana cara kita mengkomunikasikan kepada anak supaya apa yang kita ajarkan atau apa yang kita mau itu sampai gitu ya. Jadi kita harus pinter-pinter lah untuk hal itu. Kemudian yang anak tuh juga penting, itu bukan hanya one way direction, tapi juga contoh sebenarnya, ya kan? Itu contoh gitu. Jadi orang tua tuh harus memberi contoh kepada anak-anaknya. Jadi anaknya tuh look up tuh kepada orang tuanya, karena itu sebenarnya adalah figur terdekat dari seorang anak untuk dicontoh itu sebenarnya orang tua. Dan itu terdekat gitu.
Itu ya yang 3. Terus yang keempat itu adalah kita harus punya rasa empati, kasih sayang kepada anak dalam membina hubungan sama anak gitu. Jadi anak itu seneng kok kalau dikadel, dimanisin, hai sayang, dimanjain, seperti itu gitu ya. Walau kita harus tegas, tapi nggak harus begitu terus gitu ya. Jadi ada itu, sama kita harus menyediakan waktu deh gitu ya. Jadi I know that there is a concept of quality time. Tapi to me, quantity time itu juga penting. Makanya detail-detail tadi yang aku ucapkan di depan, itu is part of konsep aku dalam mendidik anak. I have to be with them, gitu ya. Jadi aku bisa banyak bersama mereka. Mengantar anak ke sekolah aku sempet. Aku tungguin, ya kan? Nggak pernah aku dari kamu kelas 1 SD sampai kelas 6 SD, di mana aku nggak ngantar kamu ke sekolah, gitu. Ya hal-hal seperti itu, gitu. Terus kayak Teteh gitu dengan karirnya dari kecil dia harus banyak kemana-mana. I find my time untuk accompany dia gitu. Jadi waktu itu juga penting. Ya, jadi if I can repeat gitu ya kalau tante, yang pertama kita harus menjadi knowledgeable moms gitu ya dalam hal apapun termasuk masalah agama. Yang kedua itu adalah how to communicate with our children. Yang ketiga jadikan teladan yang baik buat anak-anak. Gitu. Jadi anak-anak itu ada yang di look up gitu. Terus yang keempat, kita harus punya empati, kita harus menunjukkan kasih sayang deh sama anak-anak. Anak terus dirangkul, disayang gitu ya. Dan yang terakhir, make times for them gitu. Waktu. Quality time is good, but make time for them. Quantity time juga also important. Gitu. Bukan cuman masalah kualitasnya sekali 2 ketemu kali, tapi banyaknya waktu juga. Can you imagine gitu, misalnya gini, kamu pengen cerita sesuatu, I'm not available, gitu. Akhirnya gimana? Kamu lari ke orang lain, gitu. Apapun deh, gitu. Iya, benar. Ya kan? Mama juga pernah bilang ke aku sih, yang percuma juga, kayak kalau misalkan quality time banget nih, sekalinya ketemu bisa berjam-jam, makan keluarga yang intimate banget, tapi ya setahun sekali, gitu, 2 tahun sekali, gitu. Sometimes as much of a quality as it is, not only setahun sekali, even only weekend gitu. To me it's not enough gitu. To me it's not enough gitu. You wanna be there for your kids as much as you can. I see. Okay. Tapi aku gitu gak sih, Beh? Gitu. Gitu ini 100% jujur kok guys. 100% jujur. Karena mama juga orangnya suka cerita kan. Jadi aku bisa cerita ke mama juga bisa cerita. Gini deh, mama sering banget nyamperin aku, Beh, ini warna tasnya bagus nggak? Itu maksudnya as simple as that gitu, itu juga termasuk ada koleksi di situ. Tapi maksudnya sesimpel itu aja tuh, itu juga bisa termasuk kayak attachment communication gitu. And attachment. Iya. Bahkan nggak usah hal-hal penting deh yang diomongin gitu. As simple as how was your day aja tuh bisa membangun orang biar lebih terjalin gitu komunikasinya. Harus bangunin sholat subuh setiap pagi. Bangun. Dari kamar ke kamar, bangun. Dari kamar ke kamar. Itu juga sih penting banget menurut aku. Menurut aku penting banget untuk. Itu family bonding banget. Itu family bonding banget. Dari situ. Hari raya, celebrate bareng-bareng, dibikin intimate gitu. Itu iya sih. Oke. Next question. Mau nanya sih ke Mama. Do you think ada perbedaan gak sih antara hubungan ibu dan anak zaman dulu sama ibu dan anak di zaman yang modern kayak gini? Kalau basic prinsipalnya harusnya nggak boleh beda. Berubah. Harusnya nggak boleh berubah. Cuma caranya aja gitu. Kayak dulu ya, our moms gitu, kayak my mom itu nggak bekerja. Lebih banyak dulu wanita yang tidak bekerja gitu. Jadi of course direct communication, konsep komunikasinya itu banyak direct communication gitu. Tapi kayak zaman sekarang ada teknologi gitu, you can communicate with video call, with WhatsApp, itu segala macam gitu. Tapi seharusnya konsep orang tua terhadap anak sih harusnya sih nggak banyak berubah ya. Harusnya ya. At least yang aku jalankan itu basically bentuk adopsi dari what my moms did. No, still doing it to me, gitu. Jadi lebih ke caranya aja ya paling. Kayak mungkin zaman sekarang bisa dibantu dengan teknologi gitu. Dulu kalau mau nge-reach anaknya lagi di luar lebih susah mungkin, terus sekarang bisa
lebih gampang untuk dipantau, ditelepon gitu, make sure that they're okay. Jadi dan aktivitas manusia zaman dulu tuh lebih sedikit dibanding sekarang. For both ya, for the parents and then for the children. Sekarang tuh manusia lebih aktif, jadi cara reach out-nya aja yang beda gitu. Tapi konsep-konsep orang tua terhadap anak sih harusnya nggak berubah. Harusnya seperti itu. Iya sih benar. I don't know, maybe I'm just too traditional. Aku nggak tahu kalau very modern mom gitu. Kalau aku sih seperti itu. Menurut aku tetap harus sama sih. Kayak when zaman dulu you teach your kids honesty, zaman sekarang juga harus teach your kids honesty and fundamentalsnya harus sama sih. Ya cuma mungkin ada beberapa pesan-pesan yang sedikit berbeda kayak masalah pergaulan, karena zaman dulu mungkin orang tua nggak terlalu worried gitu. Zaman sekarang mungkin jadi lebih ekstra lah kita dalam memberi ini gitu. Teknologi yang juga berkembang, teknologi ada yang tidak semuanya bisa diadopsi gitu. Kita juga harus tetap mengawasi anak kita lebih ekstra. Nah itu iya gitu. Tapi basic prinsipnya harusnya tidak berubah. Dan setiap keluarga pasti berbeda-beda ya. Iya. Oke. Next. Jadi itu tadi Mama kan bilang sendiri nih tentang the concepts that you teach your kids. Those are the things that you stick by gitu untuk mengajar yang diajarkan kepada anak-anaknya. Nah, mau nanya, kalau misalkan kita nih, aku, Teteh, Mahesa, we're very very active kids gitu. Kita anak yang antusias melakukan kegiatan di luar sekolah, kita antusias bernyanyi gitu, kita antusias acting, main apalah inilah, maksudnya kita banyak kegiatannya lah di luar sekolah gitu. Satu, ini beneran pertanyaan penasaran loh. What made you let us do all those things gitu yang kita mau? Kayak aku nggak pernah, aku tuh dari dulu panitiaan apa, itu nggak pernah yang kayak Mama nggak ngebolehin gitu. Pasti kalau misalkan time-nya bener, terus ternyata kepanitiaannya juga memang bener dikerjainnya, pasti Mama ngebolehin gitu. Dan very encouraging gitu. Apa yang ingin tanya, why do you let us do all those things, dan very very encouraging over it, dan gimana caranya Mama mengajarkan anak-anaknya untuk terus mau melakukan itu gitu loh. Jadi kayak nggak putus satu hal doang, tapi terus berambisi untuk melakukan hal-hal lain. Oke, jadi gini, sedikit yang berbeda tadi ya. Kalau kita zaman dulu ya, itu parents tuh lebih academic orientation-nya tuh really focus on that gitu ya. Nah, emang zaman bergeser gitu ya. Kita ngelihat bahwa value dari kehidupan seseorang itu is not merely on the academic side ya. Walaupun itu sangat penting, nggak dibilang nggak penting ya. Buktinya kan makanya Mama tetap anak-anak tuh harus berprestasi di sekolah gitu ya, bisa masuk di universitas yang kredibel gitu, itu juga penting karena pendidikan itu penting. Tapi on the other side ada value lain gitu yang anak itu bisa tumbuh gitu, kayak networking, leadership, organization skills gitu, itu mengasah bakat. That's why aku tuh mempersilahkan anak-anak Mama untuk memilih yang dirasa cocok, yang dirasa ada value untuk dilakukan gitu ya. Kenapa aku mengizinkan? Karena aku percaya gitu. Karena aku percaya anak-anakku bisa membagi waktu gitu kan. Terus karena kalian juga ada ibu yang mau detail untuk I don't know whether mengontrol is a good word, tapi memperhatikan lah. There is a controlling function. Orang tua harus ada controlling function juga di situ gitu kan. Terus ada bapak yang selalu jadi timekeeper, remember? Kalau udah jam sekian, mau pulang atau bapak yang jemput gitu kan. Jadi semua faktor itu membuat aku dan aku yakin bahwa anak-anakku itu nggak akan mengecewakan orang tuanya dalam hal itu, karena kalian dapat kepercayaan. Dan mungkin juga sebagian di alam bawah sadar kalian, karena kalian mungkin melihat orang tuanya banyak melakukan hal yang banyak hal gitu. Maybe then you have a dream also to do many things gitu. Jadi kita mempersilahkan anak-anak untuk melakukan itu dengan supervision, ditemani, tapi dibebaskan gitu. Wow, okay. That's why guys, Kashi trust us. Tapi benar sih, maksudnya aku bahkan ngerasa, ini bukan gimana ya, tapi aku merasa tertanamkan di batin aku, Teteh sama Mas itu, untuk kayak emang harus
ambitious gitu. Kalau mau ngejar sesuatu tuh jangan setengah-setengah gitu. Harus nggak cuma akademis doang, harus bisa tahu mana nih yang bisa membawa manfaat untuk gue gitu. Tanpa mamah harus explicitly nyuruh kita untuk melakukan itu udah tertanam di dalam diri kita gitu. Bahwa kita emang suka ngelakuin hal-hal itu gitu. So, ya apalagi kan kayak zaman sekarang kan everything change so rapidly gitu ya. Jadi kita anak-anak tuh juga harus up to date gitu. Supaya nggak ketinggalan zaman lah gitu. Jadi kan daripada jadi only nerdy di sekolah gitu, kegiatan-kegiatan yang lain tuh worth it untuk dicoba. Gitu, untuk dicoba. Apalagi Bapak juga share the same value. Bapak lagi. Bapak kepanitiaan garis keras dari dulu tuh Bapak. Okay, so dari tadi nih we've talked about you as a mom, we've talked about your views, we've talked about your work and everything lah dari tadi. Very, very inspiring stuff. Now, we're going to talk about something that I'm sure you're going to enjoy talking about, your hobby. Yes. Mau nanya, sebenarnya aku tahu banget Mama tuh baru bermunculan hobi ini tuh gara-gara pandemi ya. You're right. Iya kan, karena working from home, you have more time on your hands. Jadi kayaknya enak nih kalau bisa diisi tentang satu yang dari dulu pengen dipelajarin tapi nggak bisa gitu. Ketahuan banget dari Mama. Iya. Mau nanya dong, mungkin bisa dijelaskan sedikit. Walaupun kayaknya self-explanatory banget ya, bisa dilihat ini hobinya apa. Tapi mungkin bisa jelaskan sedikit beberapa hobi Mama atau apa aja. Ya, jadi gini, pandemi itu is very stressful ya. Gitu kan. Jadi kita perlu sesuatu untuk stress release. Gitu. Kalau dulu sebelum pandemi kan kegiatan kita kan banyak berinteraksi dengan orang gitu. Dalam artian misalnya kita ke kafe ngobrol-ngobrol atau kita nonton bioskop sebelahan orang atau kita pergi traveling kemana-mana gitu. Which is sekarang nggak bisa dilakuin. Nah jadi kita harus switch. Kita harus switch kegiatan apa yang kira-kira bisa jadi stress release, bisa mengisi waktu yang tadinya diisi untuk yang lain-lain, yang tadinya kita di perjalanan segala macam. Nah, ya itu all of a sudden kayaknya enak nih kalau ngerajut, gitu aja, ya kan? Terus ngelihat YouTube, gitu. Belajarnya sih di YouTube, terus terang belajarnya di YouTube. Dan memang waktu SD dulu sempat pernah bisa loh tuh ada pelajaran prakarya. Terus sebentar aja terus udah tuh bisa. Nah, terus supaya lebih ilmu itu supaya lebih berkembang ya, hobi itu lebih berkembang, kita bikin komunitas Mamah Rajut. Gitu, my friends. Gemes banget. Mereka jadi jago-jago juga. Nah, dari situ kita banyak share ini teknik-teknik, trik-trik, ilmu-ilmu tentang benang, tentang cara merajut. Jadi deh, nih contohnya. Kalau tanaman sih emang karena sebenarnya nggak dari dulu tuh nggak pernah punya kemampuan ya, bercocok tanam gitu. Mungkin karena waktu. Nah tapi lagi-lagi karena waktunya sekarang agak banyakan gitu. Terus kayaknya ngeliat again teknologi di sosial media itu juga banyak gitu ya. Jadi pingin gitu. Udah deh terus ini salah satu di antara koleksi. Jadi ngerti kapan harus nyiram, kapan ngasih pupuk, kapan serum, jenis-jenis tanah, sekam bakar dan lain sebagainya gitu. Sama sepeda ya, sama gue. Kalau itu lebih untuk menjaga kesehatan aja sih, karena kan lagi di era pandemi ini juga kita tetap harus exercise dan bersepedanya juga lebih ke close sama family aja sih gitu. Nggak yang rame-rame gitu, masih belum berani. Gitu tapi kayaknya itu bukan hobi deh kalau sepeda. Itu kayak Mama menantang diri Mama sendiri deh. Aku baru pertama kali sepedaan, diajak sepedaan langsung 10,29 kilo. Aku nggak pernah naik sepeda di Sudirman. Itu namanya Dalcott Loop. Dalam kota loop. Kan bahkan itu lebih tahu daripada aku. Wah guys, itu aku bener-bener itu momen pertama kali seumur hidupku yang aku bener-bener kayak, oh my god, no, I'm not gonna make it. Kayak, no. Kamu kayak baru bisa sepedahan 2 minggu gitu kayak seminggu baru bisa naik sepeda. Itu aku seminggu setelah aku belajar aku langsung naik di situ. Sempat di Bintaro dulu sih sekali. Itu belajarnya kan di situ. Iya di situ. Belajarnya di situ terus minggu depannya langsung di Sudirman. Wah, itu aku kira 5 kilo atau enggak iya 3 kilo. 10,29 kilo guys. Itu di gila jalan banget. Raya. Di jalan raya. Enggak, itu bukan dari Sudirman mah.
Itu dari GI, dari Iya, Tamrin. Kita ke Tamrin, ke Sudirman, sampai ke Ratu Plaza, terus muter, masuk ke Plaza Senayan. Iya. Sampai Plaza Senayan udah geter, udah nggak tahu lagi. You manage, you can do it. Iya, karena aku dikerjain mama. Karena mama nggak bilang berapa jauh. Ya nggak boleh dong, nanti demotivate. Jadi kita harus. Tatonya udah nggak tengah-tengah jalan sih guys waktu itu. Iya, tinggal 5 kilo lagi. Hah, emang kita udah berapa kilo? Di situ sih aku yang kayak oke. So those are her hobbies. Oke, itu kan tadi perbincangan yang seru-seru lah ya. Last question deh sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan dari question box. Karena udah banyak banget nih yang ngirimin curhat untuk Tante Nita di question box. Yang kita selalu tinggalkan di Instagramnya Limitless. Setiap 2 minggu sekali atau setiap kali kita mau syuting nih sebelum sama guest star kita. Jadi buat minggu-minggu kedepannya kalau misalkan kalian ada pertanyaan, make sure to leave your questions for our guest stars or for me. Kalau misalkan mau bikin solo episode di Instagramnya @limitless.bvm. Misalkan di follow teman-teman. Promo dikit. Oke. Follow ya. Aku udah follow. Oke, last question from me. Sebenarnya bukan last question sih. Sebenarnya lebih ke would you like to give any wishes untuk mama-mama, ibu-ibu, bunda-bunda terutama di zaman pandemi kayak gini, because it's a hard time for all of us gitu, dan pasti not everyone is doing as well as other people gitu maksudnya. So if you have other hopeful wishes gitu untuk orang-orang di luar sana, silahkan. Jadi basically ini ada 2 harapan sebenarnya. Gitu ya. Jadi for those who get impacted, gitu ya, entah terkena COVID ya, atau terkena dampak pandemi, harus di PHK ya dan sebagainya, kalian harus tidak boleh berputus asa, gitu ya, harus tetap stay positif. Terus banyak kok kegiatan-kegiatan lain yang bisa menghasilkan, gitu. Jadi inilah saatnya kita untuk lebih kreatif, gitu. Apalagi sekarang era digital, itu banyak orang yang tiba-tiba jadi pandai berdagang, yang tadinya hanya bisa masak sedikit jadi menggali kreativitas, belajar, soalnya tiba-tiba banyak loh yang terus menjual makanan-makanan yang unik gitu kan. Itu bisa mode survivalnya ada gitu ya. Dan yang jelas kita harus tetap bertawakal kepada Allah, berserah diri gitu. Apapun yang diberikan Allah itu pasti yang terbaik. Gitu ya. Itu kita harus berhusnuzon kepada Allah, banyak berdoa deh, banyak meminta kepada Allah. Nah, on the other side gitu, kepada yang masih beruntung gitu ya. Kita harus lebih banyak membantu. Kalau biasanya bersedekah X rupiah sebelum pandemi, setelah ini kita 2 kalinya, 3 kalinya, gitu. Anyway, consumption kita menurun drastis, gitu kan. Kemana harus kita salurkan gitu, aksesnya gitu ya. Jadi supaya apa yang kita miliki itu bermanfaat untuk yang lain gitu. Itu banyak program-program yang bisa dilakukan gitu. Kalau Mama gitu ya, kita punya program namanya Jumat Berkah Beh. Ya, jadi setiap hari Jumat itu kita membagikan paket-paket lunchbox untuk para taxi driver gitu. Jadi kebetulan tante yang keliling sendiri setiap hari Jumat gitu ya, membagi kepada mereka gitu. Sama kita punya program yang bantu tetanggamu. Jadi kita rutin kita membagi sembako itu untuk tetangga di sekitar kita. Waktu pernah ikut kan? Iya, seperti itu gitu. Nah, itu sih sebenarnya, dan tentunya ya of course lah, you have to stay strict with the protokol COVID, 3M, menjaga kesehatan dengan ya mencuci tangan, pakai masker, menjaga jarak, ya seperti itu tetap harus dilakukan. Tapi yang advice-nya tadi ya kedua sisi yang berbeda tentunya ya, karena kan beda-beda gitu. Itu aja. By helping others, you can also help yourself, guys. Ding ding ding. Oke, yay, thank you. Itu menjawab semua pertanyaan aku. Selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan dari netizen. Oh, baik. Ini pertanyaannya very bervariatif ya. Ada beberapa pertanyaan yang kayaknya Mama akan suka menjawabnya karena banyak yang berhubungan dengan pendidikan. Oke. First question. Oh, ini lumayan dalam, deep question. Gimana caranya aku menghadapi ibu yang selalu memberikan komen negatif ataupun gak mau kalah? No, I'm so sorry. Gini, jadi yang pertama yang harus dimiliki adalah ekstra kesabaran, gitu ya. Karena
kan orang selalu bilang sabar ada batasnya. No, it's not. Kalau kita ingin mendapat keberkahan dari kehidupan kita dari Allah itu, sabar itu tidak ada batasnya. Betul. Karena nanti ganjarannya tuh itu ada dalilnya ya. Iya. Pokoknya sabar itu tidak ada. Jadi kita harus lebih bersabar terhadap orang tua. Terus tunjukkan bahwa misalnya orang tua mengkritik negativity untuk suatu hal, gitu ya. Kita harus mau berintrospeksi juga, gitu ya. Is that really true yang disampaikan orang tua kita, gitu ya? Kalau mungkin ada benarnya, mungkin ada benarnya, gitu ya. Coba kita memperbaiki diri, sabar dan memperbaiki diri. Dan yang kedua, kita rangkul ibu kita. Kan mungkin ibu itu juga mungkin ada pemikiran tersendiri, mungkin stressful atau mungkin apa, kita coba komunikasikan juga dengan mamahnya gitu ya. Kenapa bisa seperti itu? Tapi yang jelas sabar, yang pertama sabar, yang kedua introspeksi diri gitu. Karena memang kadang mungkin aja anak itu juga merasa aduh kok aku gini banget gitu. Kok my mom gini terus. Tapi coba kita ambil the other side gitu. Jangan-jangan apa yang disampaikan ibu itu benar. Mungkin cara mengucapkannya aja. Nah, seperti itu. Nah, itu kita juga boleh menyampaikan. Mom, please. Itu bisa disampaikan. Komunikasi deh pokoknya. Yes, I agree. See the positive in everything dulu ya, guys. Iya. Dan lebih banyak sabar ya. Insya Allah nanti Allah akan ngasih yang ganjaran yang luar biasa. Amin. Oke. Next question. Gimana caranya Tante bisa menjadi tempat curhat untuk ketiga anak Tante? Gimana kamu yang jawab? Iya, makanya aku bingung. Ini pertanyaan untuk mama atau pertanyaan untuk saya? Karena saya yang curhat. Gimana, Be? Jadi itu aku pernah, I don't know if you remember, but I asked you once, kalau mama kalau misalkan orang tuh dibagi jadi 3 tipe nih. Listener, advisor, atau comforter. Mama bakal jadi yang mana? Waktu itu aku comforter gitu. Aku comforter sama advisor gitu. Kalau mama, she's a great listener and she's a great advisor and she's also a comforter gitu. Jadi maksudnya kalau aku ya personally, I feel like jangankan mama doang deh, tapi semua orang agar menjadi tempat curhat yang baik tuh harus punya 3 itu gitu. You have to understand mereka mau diapain. Untuk menenangkan mereka harus mengerti respons yang baik seperti apa, sama harus mau dengerin dulu ceritanya gitu. And I feel like itu ada di mamahku gitu 3-tiganya. She's a great advisor, dia ngasih respons yang sangat baik, dia yang tentunya terbaik untuk kita juga gitu, walaupun kita maunya berbeda gitu. Sama satu lagi sebenarnya, as parents itu kita juga harus banyak bertanya. Jadi dari situ terjalin komunikasi. Kadang anak-anak itu ya, mereka tuh gini, ada persoalan dan mereka sudah punya channel misalnya penyaluran ke sahabatnya gitu ya. Udah habis itu dia lupa cerita mamahnya gitu ya kan. Nah, jadi as a mom kita juga harus suka nanya lah, harus rajin nanya, menggali, ngajak ngobrol gitu juga nanti baru akan keluar gitu. Nggak selalu akan keluar, karena kadang juga kalau kebutuhannya itu sudah tidak ada gitu ya, itu kadang juga udah tercukupkan gitu. Nah, as a parents kita harus bisa menggali gitu. Tapi iya sih benar. Kadang memang juga ada anak-anak yang malas cerita, kayak udahlah gue pendem sendiri aja gitu. Atau kayak udahlah ini masalah nggak gede gitu. Karena kan ada orang kayak gitu. So bukan cuma mamah doang, tapi mungkin untuk orang-orang biar bisa menjadi tempat curhat yang baik harus nanya juga and be aware of the surroundings. Don't hesitate to come, Dan sebenarnya menurut aku satu hal lagi, aku nggak pernah takut untuk approach mama untuk nanya sih. Jadi dari orang yang mendengarkannya juga memang harus udah given aura yang ayo come to me, I'm approachable gitu. Gue bisa kok di-rely gitu, which is the aura that my mom gives gitu. Nah, that's the word, approachable. Nggak boleh yang kayak gue boleh cerita sama lo nggak? Oh sorry ya, bentar nih gue lagi ada ini gitu. Itu kan jadinya orang yang kayak aduh yaudah deh, gak apa-apa deh, gue cuma mau cerita sama lo, jadi gue diem aja gitu kan, kayak gitu. You have to be approachable. Okay. Next question. Saran untuk kami yang masih bingung untuk menghadapi rencana masa depan. Dalam banget nih pertanyaannya. Pasti ya yang anak-anak usia, kan gini, kalau anak-anak SMP mungkin belum mikir masa depan, ya.
Terus anak-anak SMA tuh udah mulai tuh. Masa depannya pertama adalah mau kuliah di mana, gitu kan. Nah, kalau kalian yang masih bingung itu, do find a person that you can consult with, gitu. Siapa sih orang yang kalian look up tuh yang untuk bisa ngasih guidance, gitu ya, ngasih masukan, gitu. Ke depannya itu seperti apa. Dan yang kedua, of course you have to kenali diri sendiri, gitu ya. Jangan go against your will. Itu enggak banget. Jadi misalnya gini, misalnya kamu sebenarnya ya orang yang pintar melukis, gitu. Terus tapi tuntutan orang tua misalnya atau tuntutan lingkungan, kamu harus misalnya jadi scientist atau apa gitu. Padahal kamu ingin masuk ke sekolah arts gitu, ya. Nah itu kamu harus kenali, yakini gitu. Nggak, there is nothing wrong, gitu kan. Nah itu, jadi hal seperti itu, kenali diri sendiri, kenali kemampuan diri, kenali apa yang kita suka, gitu. Sama kalau bisa ada orang yang dijadikan idola gitu ya, untuk jadi panut teladan gitu, motivasi. Kan sekarang mah gampang nyarinya kan. Lihat aja IG story orang-orang sukses, YouTube gitu. Itu juga bisa jadi untuk menjadikan motivasi. Intinya tuh kamu harus punya motivasi supaya kebingungannya, jadi motivasinya naik, kebingungannya turun, motivasinya naik, kebingungan turun. Udah mulai shaping. Gitu. Dari masukan orang-orang terdekat, dari mengenal diri sendiri, sama dari kita ngeliat tokoh-tokoh panutan gitu ya, teladan gitu, akhirnya nanti motivasinya tambah naik, ini makin akhirnya bingungnya hilang. Semoga ya, semoga. Dan tentunya again ya banyak berdoa sih, banyak minta sama Allah. Sama menurut aku ini sebenarnya dari perspektif seorang anak ya, maksudnya I'm definitely in that stage di mana I wanna do so much things gitu, dan pengen plan out my future as much as I can gitu. Tapi remember juga bahwa menurut aku the best way to solve problems is one step at a time. Satu-satu dulu, yang di depan mata dulu dihadapin dulu, baru nanti ke depannya. It's very amazing kalau misalkan bisa punya visionnya sendiri, bisa visionary gitu. Tapi at least the bare minimum, make sure the problems ahead of you itu udah ada solusinya gitu. Menurut aku. So maybe agree. Take it one step at a time aja, santai aja, tapi tetap ada patokan, cuman santai, don't bring too much pressure. Makanya gini Nakebe, satu-satu naik, yang bingungnya turun satu-satu. Because you do it one step at a time. One step at a time. Bingungnya juga semakin lama semakin turun. Semoga ya. Semoga gitu. Oke, pertanyaan keempat. Halo Tante. Jadi beberapa bulan ini aku lagi capek mental sekali Tante, karena banyak banget hal yang lagi terjadi. Banyak banget hal yang lagi menekanku sekarang, mulai dari gak lolos masuk PTN, sampai merencanakan aku gap year, sampai harus mencari uang karena orang tuaku kurang mampu, pekerjaanku juga lagi gak lancar. Satu sisi aku gak ada kepastian aku bisa kuliah karena memikirkan biaya. Belajar kan juga butuh uang, segalanya butuh uang. Aku selalu berharap punya kelebihan di masalah keuangan. Di bidang pendidikan juga, biar aku nggak usah khawatir tentang masalah uang. Jadi Tante mungkin ada tips untuk nge-handle ini semua, antara sekolah, pekerjaan, dan anything about pressure. Jadi satu-satu. Satu-satu ya. Oke, jadi untuk Ananda tadi yang sedang mengalami banyak masalah ya kelihatannya gitu kan. Nggak keterima PTN is not the end of the story. Kamu bisa coba lagi tahun berikutnya, gitu ya. Adik tante ada tidak keterima di PTN, kemudian tahun depannya dia ikut, dia keterima di PTN. Kalau ingin fokus bisa masuk PTN, gap year it's an option, it's a good idea. Bukan gitu. Not good ya guys, good. It's a good idea gitu. Jadi kalian bisa kamu bisa fokus untuk belajar mempersiapkan diri untuk PTN. Karena kenapa PTN itu kan lebih dari segi biaya dia lebih murah dibanding PTS, ya kan? Nah jadi itu is a solution untuk masalah keuangan. Gitu. Nah dan di masa gap year ini karena kamu tidak kuliah, maka kamu bisa ngambil part time job gitu, cari kerjaan part time gitu di masa sekarang gitu. Jadi solusinya ya itu sih kalau menurut aku gitu. Ya do it one step at a time. Yang penting jangan stres dulu. Karena kesempatan itu di depan
masih terbuka lebar. Ketinggalan 1 tahun nggak masalah, kejar, nanti kejar. Ya, kita kejar dari teman-teman yang udah sekolah lebih awal gitu. Pasti ada manfaatnya juga sih. Maksudnya dia diberikan kesempatan untuk mungkin ngejar kerja lebih dulu, mencari pengalaman. Betul sekali gitu. Tapi if I may suggest, kalaupun misalnya pekerjaannya berjalan lancar, tetap kuliahnya jangan ditinggalkan. Tetap harus dicoba nanti PTN ya di tahun mendatang. Siapa tahu dengan persiapan yang lebih matang, dengan waktu yang lebih banyak, kansnya lebih besar, gitu. Terus pilih jurusan, harus strategi juga, ya, strategi supaya kans keterimanya lebih besar. Ya deh, ini punya kisah nanti aja. Intinya guys, semoga bisa terus diberikan kesabaran dan bisa dilancarkan dalam menghadapi masalahnya. Amin. Oke. Itu sudah dengan pertanyaan-pertanyaannya itu doang terakhir. Next, kita bakal main games, Mah. Games apa itu? Jadi gamesnya namanya Anak Yang Mana. Tapi bukan membandingkan ya, ini bukan game membandingkan. Jadi ini game di mana nanti aku bakal kasih Mama sedikit imajinatif scene gitu. Terus Mama harus milih di antara 3 anak Mama yang kira-kira cocok masuk ke question ini tuh siapa? Tapi boleh nggak ada yang nggak cocok juga boleh dong. Misalnya boleh. dari imajinasi menurut aku 3-3-nya nggak cocok boleh dong. Boleh. Atau menurut aku ini 2 cocok 1 nggak gitu. Boleh. Itu boleh. Anak mana yang paling cocok jadi TikTok star? You. Really? Kali ya. Why? Kali ya. Karena Teteh kayaknya kurang ekspresif ya dia. Kurang ekspresif dan dia belum mau kayaknya gitu. Kamu tuh lebih ekspresif terus lebih gokil. Ini komplimen banget. Oke. Iya kan? Iya. Jadi iya cocok sih. Harus di ini dong, lebih aktif dong, Be. Iya. Kita bisa ini kok, do positivity and TikTok gitu. Iya. Banyak kok sekarang. Aku udah punya akun TikTok tapi belum aktif. Kita nanti ya guys. Aku pengen ngelanjut tuh. Pengen ngelanjut. Oke. Next one. Anak mana yang ada kemungkinan pas udah gede jadi pelawak? Alika. Iya. Ini iya banget. Jadi ya, Alika itu. Iya banget. Itu orangnya tuh sebenarnya kocak banget. Iya. Itu turunan bapak sebenarnya. Iya, bapak banget. Itu lucu banget. Iya. Dia tuh bisa menirukan orang, ya kan? Iya. Terus kayak mirip dan pengen bikin kita ketawa gitu. Terus bisa menirukan cara ngomong orang Thailand lah, orang even Thailand, Kamboja itu kan kayak mirip. Dia bisa ngebedain dengan yang gayanya lucu gitu. Terusnya bisa tuh. Reaksinya dia reaksinya juga lucu gitu. Iya. Oh. Peragaannya lucu. Oke. Iya bener loh. Iya, kenapa dia nggak ganti profesi aja ya? Wow, jangan dong. Oh jangan ya. Sudah berbakat banget nih jadi penyanyi kebetulan. Oke, baik. Oke, third question. Anak mana yang ada kemungkinan bisa mempelajari banyak alat musik? Gak ada. sedih ya. Kita udah mencoba loh guys. Kita bertiga satu udah pernah mencoba. Gak ada yang berbakat. It's because, aku kasih tau kenapa. Why? Karena kita, maybe deep down in our heart gitu, kita tuh sebenarnya agak minder sama bapak. Karena bapaknya anak-anak ini, dia bisa bermain piano tanpa pernah belajar sama sekali. Nggak bisa baca not, just from hearing. Dia bisa main lagu apa aja. Ya kan? Iya, dan langsung nggak pakai. Sementara kita tuh yang belajar tertatih-tatih sambil baca not balok segimananya gitu, ya bisa main, tapi nggak bisa kayak bapak gitu. Jadi kayak enough in 1% in our family yang menguasai musik, kita bagian enjoying, kita nyanyinya aja gitu. Ya nggak sih, Beh? Yes, aku setuju. Nggak ada. Sadly nggak ada. Oke. Next question. Ini sedikit disclaimer sebelum question ini. Kita semua ini kebanyakan jurusan ekonomi. Oke. Aku jurusan ekonomi, Tata jurusan ekonomi, Maisa jurusan ekonomi. Dari 3 anak mama, yang paling cocok jadi ekonomis. Maisa. Oh iya sih, itu udah. Itu aku setuju banget ya. He's a thinker. He's a thinker banget. Dan kebetulan sekolahnya juga ilmu dia ekonomi. Kalau kamu kan manajemen, Teteh juga manajemen, Maisa ilmu ekonomi. Oke. Hopefully. Amin.
Mas, Mas silakan melanjutkan your path. Next question. Ini pasti mama suka sih. Anak mama yang punya bakat merajut. Kayaknya nggak ada ya, Beh ya? Menurut aku ada. Siapa? Menurut aku Teteh. Teteh bisa itu apa tuh? Meronce. Tapi aku belum pernah ngeliat dia bisa ngerajut sih. Bisa kayaknya. Menurut aku dia mau belajar sih at least. Oh, oke. Ketertarikannya ada gitu. Oh, baik. Kalau aku kan anaknya Silahkan monggo Tidak bisa. benang-benang saya dipakai deh. Masih ada 2 lemari. kita butuh penerus ya di rumah ini. Biar kalau dari request bikin tas nggak cuma mama doang gitu yang bikinin. Oke. Di antara ketiga anak mama, yang ketika pada masanya nih bisa cocok jadi ketua OSIS. Kalea Sabina Weh! Islamadina. I know that answer. Kenapa? Karena kamu senang berorganisasi. Iya sih, benar. Teteh itu dia sudah sibuk dari kecil dengan karir profesionalnya dia. Jadi basically di sekolah dia has no time untuk aktif lagi di kegiatan OSIS atau kegiatan sekolah apapun lah, karena dia pulang sekolah harus pentas, harus show, harus ini gitu kan. Gitu kalau Mahesa memang by default dia lebih suka ngupling lah, nguplik gitu. Jadi aku suka berorganisasi. Wah, aku bangga banget guys. Kamu apa tadi pertanyaannya? Yang paling cocok jadi ketua OSIS? Like me. Kayak mama aku dulu ketua OSIS. Oke, next one. Kita masih ada 3 lagi nih. Oke. Yang susah dong? Nggak susah ini. Oke. Nggak ada yang susah nih. Baik. Menurut aku ini sedikit susah sih. Anak mama mana yang paling cocok menjadi filantropis? Philanthropy. Mahesa. Oh iya sih. I agree. Yeah, I can definitely see that. He has a soft heart, and then jiwa membantunya itu tinggi banget. Membantunya, terus atensi, gitu ya. Iya. Penyayang. My boy. Ya, anak gadisnya gerudukan. Kembali. Oke. Berarti 2 lagi ya. Satu ini. This is pretty fun. I don't know if you can answer this tuh, tapi. Kayaknya bener-bener kayak seru, absurd banget gitu. Oke. Challenge me. Anak mamah mana yang paling mungkin ride all the rides in an amusement park? Nggak ada takutnya sama sekali. Alika. Semuanya di ride. Alika. Really? Alika. Oh ya, aku ada takutnya. Maesa ada takutnya. Alika. Maesa? Enggak, Alika. Alika tuh no hesitation. Oh iya sih. Dia Takutnya sedikit gitu. Oke. Last one. Menurut mama, di antara 3 anak mama yang kira-kira bisa masuk Fasilkom siapa? Mahesa. Iya, udah ada interestnya ya di situ. Kan dia dulu hampir milih Fasilkom juga loh, I sebenarnya. didn't know that. Oh iya? Iya, aku sempat encourage dia. Tapi dia lebih pilih ilmu ekonomi gitu. Wow, sudah ada bakat-bakatnya ya guys. Oke, sadly that ends our game session, dan abis ini kita akan benar-benar end our full Mother's Day special session. Tapi sebelum itu, aku dengar nih dari mama. Katanya mama mau introduce sedikit nih tentang project ya. Mungkin boleh dijelaskin, Mah, itu project apa? Project kita? Project kita. Okay. Jadi, this is still an early stage ya. Yes. Tapi konsepnya kurang lebih, ini again balik ke era sekarang gitu ya, dimana we need positivity, ya, we need positivity, dan kita perlu banyak give and take, ya, or take and give. Jadi kita kan lagi mau bikin project namanya Something Good for You. Yes. Instagramnya udah ada, gitu. Ditunggu aja ya. Jadi intinya itu adalah kita akan banyak memberi giveaway, gitu ya. Yes, betul. Apa aja yang kita miliki lah, gitu, yang masih bermanfaat buat orang lain yang mungkin sudah tidak dipergunakan oleh kita, gitu ya. Kita akan giveaway. Tapi itu kan kita give, but we want to take something from you, gitu. Jadi I give something good for you, you have to give something good also buat kita. Berupa apa? It's not money. Yes, not money. But jadi di setiap postingan kita itu nanti kita meminta ada syaratnya, kalian harus memberikan input-input positif mengenai apa aja.
apa aja yang something positif yang bisa diambil oleh orang lain. Boleh quote positif, boleh naruh resep, boleh boleh ngasih informasi terbaru, trik-trik apapun, pokoknya tentang knowledge apapun kalian bisa share di situ. Nanti kita akan pilih beberapa pemenang untuk mendapatkan giveaway dari kita. Tujuannya adalah kita mau menjadi meng-create change of a good things, gitu ya, change of a good things, gitu. Jadi kalian tulis yang bagus-bagus, yang positif-positif, lupakan komen-komen yang nyinyir, yang jelek-jelek, gitu ya. Jangan gunakan akun-akun yang it's not a real you, karena we only give kepada the real you, ya. Jadi nanti insya Allah semoga dari yang membaca itu semua bisa mendapatkan manfaatkan. Jadi bukan hanya kalian yang menerima giveaway dari kita, tapi other people who read akan mendapatkan manfaatnya juga. Ditunggu aja. Something good for you. Dan even if we take money ya mungkin itu bukan untuk kita bukan untuk kita. Itu donasi nanti akan diberikan kepada orang lain. Karena contohnya juga I'm thinking jadi banyak kan teman-teman gitu ya, netizen yang pingin beli benda ini gitu ya. Nah, itu I'm thinking of aku akan menghargai ini dalam bentuk paket makan siang. Ya, jadi misalnya kayak tas ini tuh seharga senilai 20 paket makan siang. Di mana nanti money yang kita terima itu akan di-channel melalui Yayasan Islam Madinah Bayana, itu bisa kita ikut sertakan dalam paket Jumat Berkah kita. Sehingga tante yang merajut mendapat pahala. Kalian yang membayar dengan uang dan kita tukarkan dengan paket makan siang akan mendapat pahala juga dan juga happy bisa mendapatkan ini. Jadi it's a win-win gitu. Ya kan? Benar Beh? Benar sekali. Namanya something good for you guys. Iya, something good for you. Jadi harap nanti karena it's coming really really soon. Sadly, that ends our very last session of this Mother's Day special episode. Thank you so much for watching, guys. Jangan lupa to subscribe. Jangan lupa untuk follow Instagramnya @limitless.bvm, @kaliaislamadina, dan @yuanitarohali juga. Karena pasti kita akan banyak update-update juga tentang episode-episode ke depannya. Mungkin banyak yang masih mau curhat sama Tante Nita juga. Dipersilahkan banget, mamaku akan sangat-sangat suka untuk membalesin satu-satu. Selain dari itu, tadi yang seperti yang aku udah bilang juga, don't forget kalau misalkan kita bakal selalu kasih question box sebelum kita syuting episode berikutnya nih. Jadi kalau misalkan kalian mau submit questions untuk guest star kita berikutnya, submit question untuk aku, submit request guest star juga boleh banget. Itu juga silahkan banget dilakukan di question box tersebut. Jangan lupa juga untuk dengerin episode kita sebelumnya, guys. Sebelum ini udah ada episode pilot kita, udah ada episode sama Kila dan Anya juga, udah ada episode sama Kak Alika dan Kak Raja Regar juga. Jadi boleh banget didengar juga. And just make sure you guys stay updated dan follow up terus dengan I'm a Protagonist. Itu aja dari aku dan dari Mama. Aku Kalia Sabina Islamadina dan Tante Yuanita Rohali. Kami pamit undur diri. This is I'm a Protagonist, a podcast by Kalia Sabina Islamadina in collaboration with Limitless Media. And happy Mother's Day, guys! Bye! Thank you!